A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berada pada waktu yang sangat penting pada bulan-bulan ini. Yang pertama adalah hijrah Rasulullah Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah yang harus kita terus-menerus perbaharui. Karena hakikat keselamatan itu adalah hijrah. Pindah dari jahiliyah kepada nuril Islam. Pindah dari menyekutukan Allah, hanya menyembah Allah saja. Pindah dari hidup tanpa pedoman, menjadi hidup berpanduan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Yang tadinya tidak ngerti toharoh, kita jadi ngerti mandi, ngerti berwudu, ngerti bersiwak. Jadi luar biasa itu hijrah. Tanpa hijrah kita tidak akan bisa pindah dari neraka menuju surga. Pindah dari karakter ahli neraka kepada karakter ahli surga. Yang tadinya bangga dengan suku, bangsa, warna kulit, menjadi inna akramakum indallahi atqakum. Subhanallah. Semoga kita semuanya dikaruniai oleh Allah SWT kemampuan untuk hijrah semaksimal mungkin. Mari kita optimalkan kehidupan kita untuk bersih dari karakter-karakter jahiliyah kepada karakter-karakter orang-orang yang hijrah menuju cahaya dari Allah, nuril Islam. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah 17 Agustus, peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Kita harus syukuri itu semua. Karena la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini kemerdekaan luar biasa dari Sabang sampai Merauke sudah diproklamirkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Minimal Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang harus kita syukuri dari kemerdekaan. Dan kita harus pahami bahwa kemerdekaan itu adalah warisan perjuangan para ulama Republik Indonesia. Yang pertama, Pancasila. Tidak mungkin ada ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama tanpa perjuangan Kiai Haji Muhammad Nasir, Bung Hatta, Muhammad Yamin, dan lain-lain para ulama pejuang negara Republik Indonesia. Tidak mungkin ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada kata hikmah. Begitu bapak-bapak dan ibu sekalian mengkaji apa itu hikmah. Hikmah itu bisa bermakna Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Hikmah itu bisa berarti khairon katsira, kebaikan yang banyak. Artinya kalau seseorang menjadi anggota DPR, hendaklah mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya menghasilkan khairon katsira. Bukan sekedar karena ini ide atau program partai yang mengemukakan partaiku, maka mau baik atau buruk maka saya sahkan. Bukan demikian. Tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Artinya keputusan-keputusan nasional itu harus menghasilkan kebaikan yang banyak bagi bangsa, rakyat Republik Indonesia. Baru bisa mencapai yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa itu nggak akan bisa. Karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita kaji terlebih dahulu apa itu syukur, sifat orang-orang yang beriman, yaitu seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik, namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan ketika dia dan kebaikan baginya, dan jika tertimpa oleh kesusahan, ia bersabar
dan itu pula baik baginya. Perintah berzikir, bersyukur ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi nikmat hijrah dan nikmat kemerdekaan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai umat Islam itu merasa bahwa karena terbawa oleh kampanye-kampanye, seolah-olah yang memperjuangkan kemerdekaan itu adalah orang-orang yang mengaku nasionalis. Orang-orang yang rajin sholat, itu dianggapnya cintanya hanya kepada agamanya saja. Padahal perintah agama mencintai tanah airnya. Ini. Jadi, heterogenitas itu adalah suatu keniscayaan. Dari Sabang sampai Merauke ada yang Muslim, ada yang Nasrani, ada yang Hindu, Buddha dan sebagainya, itu suatu keniscayaan. Tugas kita adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwah, mengajak kepada mereka untuk masuk Islam. Kalau mau, kalau tidak mau, lakum dinukum waliyadin, dan kita harus memimpin negara yang sudah merdeka ini. Jadi jangan sampai umat Islam meninggalkan bangsanya, meninggalkan negaranya. Karena apa? Karena mungkin menganggap ini urusan orang-orang yang mengurus dunia. Padahal kalau Bapak Ibu sekalian kaji surat Luqman tentang perintah sholat, itu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Ya ayyuhalladzi ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asobak. Inna dzalika min azmil umur. Ini perintah Luqman kepada anaknya. Wahai anakku, tegakkanlah sholat. Ya bunayya aqimis sholah. Wa'mur bil ma'ruf. Hendaklah kamu amar ma'ruf, nahi mungkar. Wasbir ala ma asobak. Sabar di dalam melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar atas bencana-bencana yang menimpa kamu. Ya, jadi seperti itu. Inna dzalika min azmil umur. Yang demikian itu hendaklah merupakan perkara yang harus kamu utamakan. Jadi yang harus diutamakan ternyata ada dua, yaitu sholat dan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau bapak-bapak, ibu sekalian hanya sholat saja, tidak amar ma'ruf nahi mungkar, siapa yang ada di pasar? Orang tukang ngurangin timbangan. Siapa yang menjadi pejabat-pejabat negara? Yang korupsi, yang kolusi. Siapa yang jadi anggota DPR? Bukan orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang ngambil keputusan-keputusannya sangat memberatkan rakyat. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kita sekarang sedih dengan suasana yang ada, karena banyak sekali keputusan-keputusan nasional yang tampaknya tidak paling utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian juga yang ada di panggung ekonomi, panggung politik, panggung yudikatif. Luar biasa, bisa dibeli. MK saja bisa dibeli, ketika ada konflik pilkada misalnya, ternyata bisa, yang kalah sedikit bisa jadi menang, asal bisa menyogok. Kenapa kita yang tidak menjadi MK? Nah, demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita belum bisa memperjuangkan yang sangat hakiki, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan kehidupan kita dalam pribadi, rumah tangga, masyarakat dan negara, apa yang mungkin bisa kita kerjakan, semaksimal mungkin harus kita kerjakan. Karena kemenangan dalam perjuangan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu adalah kunci ditambahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi saya kemukakan, la in syakartum lazidanakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Syukur itu kunci ridho Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu kufur, sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dan dia pun tidak meridhoi kekufuran hamba-hambanya. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wala yarda li'ibadihil kufr wa in tashkuru yardahu lakum wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi ini, jika kamu bersyukur, dia meridhoi kesyukuranmu.
Jadi kalau kita dapat nikmat dari Allah SWT, apakah itu rizki, apakah itu kesehatan, atau kelengkapan badan kita, kalau tidak disyukuri, maka azab Allah akan sangat berat. Demikian juga kemerdekaan. Ketika umat Islam memandang itu bukan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka panggung-panggung kehidupan itu diisi oleh orang lain. Dan mereka mengaku lebih mencintai dari umat Islam. Padahal dalam seluruh panggung sejarah umat Islam Indonesia, semua yang memperjuangkan itu adalah umat Islam. Tokoh-tokoh ulama kita. Sampai negara Republik Indonesia merdeka, bahkan setelah Pancasila itu adalah preambul Undang-Undang Dasar 45. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan keinginan luhur, maka bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Mana mungkin ada kalimat atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Jadi begitu kita merdeka, itu perjuangan bapak-bapak kita, ulama-ulama kita. Maka Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh henti di dalam bersyukur dan mengisi kemerdekaan. Akibatnya untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita mengisi kemerdekaan, mengisi kepemimpinan nasional, mengisi legislatif anggota DPR dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa, akibatnya untuk diri kita sendiri. Mari kita bayangkan, ketika yang mengisi adalah para koruptor. Kita punya Tembagapura, kita punya hutan sawit, kita punya lautan yang sangat luas, dengan penuh ikan yang luar biasa banyaknya. Tetapi ketika yang mengemban, yang mengisi kemerdekaan, bukan orang yang beriman dan bertakwa, berapa persen kita dapat dari Tembagapura? Berapa persen kita dapat dari ikan yang di lautan? Akhirnya apa? Akhirnya bukan sekedar pahala nanti di akhirat, tetapi di dunia saja kita sudah bisa merasakan. Dari mahasiswa atau lulusan SMA, saya melihat data misalnya, yang mau masuk ke ilmu komputer saja, Institut Pertanian Bogor, itu 1.200. Yang keterima lewat jalur yang tanpa tes hanya sekitar 60 mahasiswa. Apalagi yang tes lebih parah lagi. Dari 1.000 sekian yang keterima hanya 40 orang. Karena totalnya kan sekitar 100 orang mahasiswa kita, satu departemen. Bayangkan 1.200 keterima hanya sekitar 40 dan 60. Berarti ada sekian 1.000 lebih lulusan SMA yang tidak bisa masuk perguruan tinggi. Apakah putra-putri Bapak itu karena bodohnya? Tidak. Tidak. Bayangkan dari 1.200 cuma diambil 40, treng. Apakah yang ini sudah sangat bodoh? Itu karena Indonesia kekurangan dana untuk menambah kursi perguruan tinggi. Bahkan hari-hari ini pengangkatan dosen dengan ASN hampir ditiadakan, sangat-sangat sedikit. Sudah banyak yang pensiun, sudah banyak meninggal, tidak diangkat lagi. Adanya adalah nanti pegawai IPB atau dosen IPB, tapi bukan ASN, kontrak di situ. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Di Eropa, saya 5 tahun di Perancis, tidak ada seorang pun anak Perancis yang mau kuliah ditolak oleh negara. Semuanya bisa. Itu baru data perguruan tinggi. Bagaimana data SMP masuk SMA? Itu kan wajib belajar. Andai kata tidak ada sekolah-sekolah Islam, maka banyak sekali anak-anak lulusan SMP yang tidak bisa masuk SMA. Saya saksikan sendiri tetangga-tetangga saya. Dia dari SMP madrasah yang kita buat, kemudian mau masuk negeri, ternyata tertolak. Kursinya sudah penuh. Artinya kursi SMA itu juga masih sangat kurang. Ini. Nah, ketika data-data seperti ini kita amati, wah, pantesan kebodohan di mana-mana. Kemana putra-putri Bapak Ibu sekalian yang tidak mampu kuliah atau tertolak dari bangku kuliah? Mereka kerja di mall, mereka menikah. Hanya lulusan SMA bekalnya. Hanya lulusan SMA. Istrinya juga hanya lulusan SMA, suaminya hanya lulusan SMA. Tidak mengerti ilmu gizi. Makanya sering saya kemukakan, belum sampai 6 bulan sudah dikasih pisang abon.
Bahkan ada yang dikasih kuah Indomie. Karena itu pantas angka stunting masih sangat tinggi. Karena memang apa? Pendidikan yang masih sangat rendah. Andai kata Bapak Ibu sekalian yang menjabat sebagai, ini anggota DPR, kemudian menjadi presiden, menjadi para menteri, insya Allah Bapak Ibu sekalian, andai kata kita harus pinjam uang, maka untuk itu yang harus dilakukan pembangunannya. Bukan untuk sesuatu yang kurang bermanfaat, kurang menyasar pada problematika nasional kita. Nah ini, isi syukur dalam surat Luqman dari tidak menyembah selain Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, sampai sederhana dalam bicara dan berjalan. Ini, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Seringkali kita memahami syukur hanya mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau kita bahas surat Luqman, dari jangan menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah itu tandanya tidak mengakui bahwa kita diciptakan oleh Allah. Yang diakui adalah kebetulan-kebetulan seperti para ilmuwan-ilmuwan yang sekuler yang tidak beriman kepada Allah SWT. Ini yang ada adalah kebetulan, bukan diciptakan oleh Allah SWT. Kemudian Luqman menasihati, ya bunayya innaha intakum misqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Jadi setelah beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, juga disuruh berterima kasih kepada kedua orang tua, sampai-sampai andai kata orang tua itu menyuruh kita berbuat musyrik, jangan lakukan itu, tapi tetap pergaulilah kedua orang tuamu selama di dunia ini. Itu lambang orang bersyukur. Jadi syukur itu ternyata tidak hanya berterima kasih kepada orang-orang sesama mukmin, terhadap kedua orang tua yang mungkin kafir, itu saja tetap harus berbuat baik. Demikian juga terhadap sebangsa setanah air. Kalau memang belum dapat petunjuk, bagaimana? Dia akan menjadi saudara kita sebangsa dan setanah air. Jangan dihancurkan gerejanya, kita bakar kuilnya. Kemana ayat lakum dinukum waliyadin? Ini Bapak Ibu sekalian, jadi mengisi kemerdekaan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa, insya Allah menjadi rahmatan lil alamin. Yang berikutnya ini, ya bunayya, tadi sudah saya kemukakan, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Jadi kalau Bapak Ibu melepas kemerdekaan kepada orang lain, bisa berbahaya. Kita baru lengah sedikit saja, Pancasila jadi Trisila, menjadi gotong royong, waspada. Mereka semua terus memperjuangkan itu. Kemudian menyingkirkan umat Islam, bahwa yang memperjuangkan itu adalah orang-orang nasionalisme. Aku Pancasila, kamu tidak Pancasila. Aku pakai baju merah putih, kamu pakai jubah. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal artinya paham-paham yang seperti itu seolah-olah orang yang rajin sholat itu tidak nasionalisme. Padahal dalam panggung sejarah tidak demikian. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar adalah sesuatu yang tak kenal henti. Begitu terhenti sebentar, nah Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan diri saya dan Bapak Ibu semuanya, seolah-olah amar ma'ruf nahi mungkar itu tertujunya pada orang lain. Padahal juga tertuju pada diri kita sendiri. Betul Bapak Ibu sekalian, bisa tidak korupsi ketika kita sedang tidak menjadi pejabat, menjadi orang biasa. Karena buktinya banyak orang yang ketika masih mahasiswa, itu mendemo negara, jangan korupsi-korupsi. Tapi begitu mereka menjadi menteri, menjadi pejabat, korupsi juga. Karena apa? Memang setan itu luar biasa. Saya langsung saja. Sebentar, kita urut saja. Karena apa? Setan itu hakikat dari kerja kita amar ma'ruf nahi mungkar. Dan setan itu hanya tidak menyerang orang lain, tapi menyerang juga diri
diri kita. Jadi amar ma'ruf itu artinya apa? Ajaklah diri kita juga berbuat ma'ruf. Nahi mungkar artinya tahan juga kita dalam berbuat kemungkaran. Baru kita mengajak orang, yuk ma'ruf, jangan mungkar. Mulai dari diri kita sendiri. Jadi insya Allah kalau memahami amar ma'ruf nahi mungkar, bukan sekedar kepada orang lain, tetapi pada diri kita sendiri, insya Allah Bapak Ibu sekalian akan sukses. Kalau presidennya, kalau menteri-menterinya, kalau polisinya anti judi online, pasti mudah untuk dilaksanakan oleh bawahan-bawahannya. Tapi kalau pemimpin-pemimpinnya meridhoi judi online, maka judi online juga akan berjalan. Maka mulai dari diri kita sendiri. Karena godaan terhadap kita umat manusia, itu adalah yang pertama keindahan dunia, yang kedua adalah setan. Fala tahuronakumul hayatud dunya wala yahuronakum billahil ghurur. Ini. Janganlah kamu tertipu oleh dunia dan janganlah kamu tergoda oleh penggoda yang sangat penggoda, yaitu setan. Seringkali ketika setan sudah merasuk, diri kita merasa benar padahal ada di jalan yang salah. Hadirin, hadirat rahimakumullah, ini tadi sudah kemukakan warisan ulama Indonesia, pendiri NKRI, yang pertama adalah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi apa kerjaan kita mengisi ini, mengisi kemerdekaan? Yuk, calonkan dari antara kita yang paling rajin sholat, paling rajin ibadah, menjadi wakil-wakil rakyat. Dan wakil rakyat yang tidak mau kolusi dengan korupsi. Dan ini pestanya setiap 5 tahun sekali. Kalau penuh gedung DPR dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka hukum pun akan bisa berubah. Karena negara kita tidak tertutup atas amandemen-amandemen yang akan dilakukan. Jadi mari kita bekerja seperti zaman Rasulullah Muhammad SAW, ketika kita membuat kesepakatan, maka kesepakatan itu kita harus yang terdepan untuk memenuhi janjinya. Yang kedua, preambul 45, ini adalah perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau penjajahan di atas dunia saja harus dihapuskan, apalagi penjajahan yang ada di dalam negeri kita sendiri. Hal yang sangat mudah, Bapak Ibu sekalian, peringatan 17 Agustus. Kalau isinya adalah dansa, kalau isinya adalah makan kerupuk, artinya apa? Karena mungkin bapak-bapak tidak mengisi itu. Ayo kita isi 17 Agustus dengan berzikir, dengan bersyukur, dengan menyantunin anak yatim, sambil memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Maka yang rame adalah itu. Jadi inilah yang saya lihat kekosongan yang ada. Akhirnya diisilah orang-orang yang tidak memahami syukur kepada Allah itu seperti apa caranya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu isinya mestinya kemerdekaan. Mari kita turun menjadi panitia-panitia 17-an dan isilah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, bila malas amar ma'ruf nahi mungkar, kamu akan dikuasai oleh orang lain. Nah, ini kaitan dengan hijrah dan kemerdekaan. Ini sangat terkenal ayatnya surat At-Taubah Bapak Ibu sekalian, ayat 38-39. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengisi kemerdekaan, maka kemerdekaan akan diisi oleh orang lain dan kamu tidak akan bisa mengalahkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تغفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu, tentu ianya terhapus itu.
Wahai orang-orang yang beriman, malakum, kenapa kamu, malakum, idza qila lakum unfiru fi sabilillah thaqaltum ilal ard. Ketika kamu diseru oleh Allah untuk berperang di jalan Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, membiayai pendidikan, membiayai perjuangan-perjuangan dakwah, thaqaltum ilal ard, kamu memilih diam di rumah. Ya, diam di rumah. Thaqaltum ilal ard. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah kamu sudah puas dengan dunia dan tidak tertarik dengan akhirat? Ini maknanya apa? Ini maknanya bahwa amar ma'ruf nahi mungkar, berjihad fisabilillah itu bukan sekedar kemenangan dunia, tetapi keselamatan kita di akhirat kelak. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tidak mau berjuang berjihad fisabilillah, dunianya juga hancur, akhiratnya juga hancur. Ini thaqaltum ilal ard araditum bil hayati dunya minal akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Padahal kenikmatan dunia jika dibandingkan dengan akhirat tidak lain kecuali sangat-sangat sedikit. Illa qalil. Ini. Jadi seperti itu. Wah, kelihatan. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Illa tangfiru. Nah, kalau kamu tidak mau berjihad, kamu tidak mau berperang, tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, illa tangfiru yu'adzibkum azaban alima. Kami akan azab kamu dengan azab yang pedih. Anak mau sekolah ditolak. Stunting di mana-mana. Karena umat Islam tidak mau berjuang, menganggap negara ini seolah-olah bukan negara kita. Naudzubillah min dzalik. Ini negara kita, sekecil apapun. Walaupun hanya ketua RT, silakan maju, niatkan karena Allah. Supaya RT kita Islami kehidupannya. Baik yang muslim maupun non-muslim semua terlindungi oleh kita. Ada orang yang marah-marah terhadap tetangga kita yang non-muslim, ya kita ingatkan, karena kita ada ayat lakum dinukum waliyadin, walaupun hanya ketua RT. Jadi illa tangfiruhu yu'adzibkum adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum, dan kamu akan aku ganti kata Allah dengan kaum yang lain. Sekarang bisa merasakan itu. Ternyata panggung ekonomi bukan milik kita. Dari 20 orang terkaya saja yang muslim hanya satu, Khairul Tanjung. 20 terkaya di Indonesia, yang muslim cuma satu. Zaman Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab itu masuk list-list orang-orang terkaya. Ini, yastabil qauman ghairakum wala tadurruhu syai'a, dan kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Karena mereka akan mencokolkan kuku kekafirannya di dalam perundang-undangan negaramu. Waspada. Karena itu kalau kita bahas Al-Quran, siapa sih yang paling merusak alam semesta ini? Adalah koalisi antara Qarun, Fir'aun, dan Haman. Silahkan. Dan itu seluruh ahli tafsir sepakat, kisah terpanjang dalam Al-Quran. Koalisi aghnia, orang yang paling kaya, tetapi kafir, yaitu Qarun. Kemudian politisi yang sangat buruk, yaitu Fir'aun. Dan pemikir-pemikir untuk membenarkan korupsi di balik itu semua. Bapak Ibu masih ingat, dulu kita akan mencetak sawah 1 juta hektar di Kalimantan Selatan. Di mana sawahnya sekarang? Lihat kajian proposalnya. Subhanallah, proposalnya ditandatangani doktor profesor ahli pertanian. Mau nanam padi, Mas. Padi 1 juta hektar. Ternyata apa yang hilang semuanya? Kayu ramin yang hutan. Seperti itu. Jadi ternyata ada profesor doktor yang menandatangani proposal-proposal untuk disahkan, ternyata di balik itu adalah ramin yang habis di Kalimantan Selatan. Sawahnya mana? Orang gambut, asam mau ditanamin padi. Wah, harus bawa gunung kapur itu. Dituangkan ke sana. Nah, waspada. Keputusan-keputusan koalisi antara Qarun, Fir'aun, dan Haman.
Apalagi kalau Hamannya sudah dikasih komisaris-komisaris, diam semua dia. Nauzubillah min dzalik. Itu setan sebenarnya yang menggoda agar para dokter, para profesor masuk ke neraka tanpa sadar. Nah, sekarang mari kita kaji dengan sebaik-baiknya. Ketika kita menjadi pejabat seperti itu, harus berarti mengatakan tidak. Ya, kita boleh taat kepada seseorang selama orang itu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Selama orang itu taat kepada perundang-undangan negara Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jangan sampai ada keputusan yang ternyata akan merugikan bangsa dan negara, diputuskan. Apalagi keputusannya di malam hari ketika bapak-bapak ibu sedang tidur semuanya. Luar biasa ini. Jadi kita nggak cukup hanya sholat saja. Kita harus pilih wakil-wakil rakyat yang memang benar-benar secara pribadinya, rumah tangganya, dia adalah karakter orang yang bertakwa. Bapak ibu sekalian, tanggung jawab ketika memilih anggota DPR. Dari partai manapun, ketika tidak punya landasan bahwa dia adalah orang yang mampu amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau itu dipilih oleh kita akan bertanggung jawab di dunia dan juga di akhirat. Yang berikutnya, ternyata seluruh perjuangan Rasulullah dan seluruh para nabi, pasti termasuk kita semua, kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahnya hanya proses untuk berjuang dan berdakwah. Berjuang berdakwah. Hasil di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak boleh emosi di dalam dakwah, di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Taatilah saja Allah dan taatilah Rasul. Pasti Bapak Ibu akan selamat. Illa tansuruhu. Jika kamu tidak mau menolong Muhammad untuk berjihad, untuk berperang, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Maka sungguh Allah telah menolongnya. Ingatlah akhrajahul ladina kafaru saniyas naini idhuma fil ghar. Ingatlah ketika dia merupakan salah satu dari dua orang yang ada di dalam gua yang diusir oleh penduduk negerinya, yaitu kota Mekah, tempat kelahirannya, oleh orang-orang kafir. Ingat ketika ada di dalam gua Sur. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingat ketika Rasulullah berbicara kepada Abu Bakar Siddiq, karena Abu Bakar Siddiq menangis, karena tentara Quraisy ternyata ada di depan mulut gua Sur waktu itu. Maka Rasul mengatakan, jangan bersedih, la tahzan, innallaha ma'ana. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Innallaha azizun hakim. Wallahu azizun hakim. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian belum menang, ya belum dikasih oleh Allah. Kalau kita sampai mati ternyata belum menang, yang penting kita sudah berada di jalan perjuangan. Hasil di tangan Allah. Kalau Nabi Nuh sudah jelas, banjir, naik kapal. Nabi Musa juga jelas, nyebrang Laut Merah, dipukulkan tongkatnya, tenggelamkan Fir'aun. Allah semua. Rasulullah juga ternyata. Hijrah dari kota Mekah ke Madinah, tanpa pertolongan Allah, sudah dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Apakah karena ada yang melindungi di antara orang mukmin waktu itu? Tidak ada. Ternyata kemenangan itu adalah dari Allah dan pasti Allah akan tolong orang-orang yang beriman. Karena itu ketika orang-orang tidak mau masuk Islam, tidak mau berjuang di jalan Allah, apa tidak membaca sejarah? Seluruh kemenangan itu dimenangkan oleh para nabi dan rasul. Walaupun secara perhitungan mengalahkan koalisi Qarun, Fir'aun dan Haman itu seolah-olah sudah tidak mungkin. Ternyata Allah kirim Musa dengan Harun, ya kan? Malam hari kejar, ya kan? Sampai menjelang duha, melihat mereka, wah kami akan kekejar. Kala sekali-kali tidak, Allah ma'i, Allah beserta aku, kata Nabi Musa alaihissalam. Maka Fir'aun dengan bala tentaranya yang begitu hebat, koalisi konglomerat, koalisi politisi, dan koalisi profesor doktor yang
membenarkan korupsi, masuk ke Laut Merah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Pasti akan terjadi. Jadi berjuang berjihad itu bukan untuk kemenangan Islam, untuk kita semua. Pantas nggak jadi ahli surga nanti di akhirat. Kemenangan udah di tangan Allah, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang terbaik? Berangkat berjuang walau terasa ringan atau berat. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, ditutup oleh Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah yang terbaik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi mungkin terasa berat untuk mengisi kemerdekaan, jadi ketua RT berat, jadi ketua RW berat, ya kan? Maka akibatnya RT dan RW Bapak ada laki-laki nginep di perempuan sampai pagi, nggak ada yang ngurus. Kita mulai dari yang kecil-kecil terlebih dahulu, baru naik ke kecamatan, ngurus sertifikat tanah harus sekian juta, masuk ke desa minta sekian, luar biasa. Baru naik ke atas lagi, baru dampaknya utang kita bisa lebih besar dari APBN kita atau separuh APBN kita utang negara. Kita hanya berbicara tentang bank syariah. Kenapa? Tapi pengambil keputusan tidak peduli. Memang mau mewajibkan seluruh rakyat pakai bank syariah. Walaupun bank syariah itu secara perhitungan ekonomi itu sangat menguntungkan masyarakat kecil. Karena terjadi sesuatu yang adil antara pemilik modal dengan peminjam keuangan. Tapi kalau yang konvensional sangat tidak adil. Yang pinjam mau rugi, mau kena wereng tanamannya, mau kena hama, mau kebakaran, tidak peduli. Agunan akan dilelang. Tidak ada kata rugi secara nominal, tapi Allah yang tahu siapa yang paling rugi. Orang yang memakan riba, itu sangat rugi. Demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi iblis, nah ini yang saya cari-cari tadi. Iblis itu menggoda dari segala penjuru sehingga sedikit orang bersyukur. Makanya tadi tunjukkan amar ma'ruf nahi pada diri sendiri. Waspada setan ketika kita menjadi pejabat. Kalau baru jadi ketua DKM masih belum teruji. Ketua DKM setiap Jumatan pasti akan menyampaikan, saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah. Jumlah keuangan kita, saldonya 100.000. Hasil keropak, perhitungan keropak Jumat kemarin 10 juta, kan? Sekarang total ini disimpan di rekening ini, dipakai untuk sarana kebersihan ini luar biasa. Tapi begitu menjadi Menteri Keuangan, apakah seketat itu? Nah ini jadi situ ya. Menjadi pemegang Baitul Mal, apakah seketat itu? Jadi makanya saya serukan para ketua DKM itu menjadi wakil rakyat, menjadi menteri keuangan. Itu. Ya. Karena perintahnya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Coba kalau ketua DKM menjadi kepala desa. Bapak datang, mau ngurus sertifikat tanah, silahkan duduk. Ya. Adzan duhur kita sholat dulu. Wah, Pak Lurah bagus banget ini. Mantan ketua DKM Al-Hidayah. Begitu. Ya kan? Dan setelah itu baru apa Pak yang berdasarkan aturan untuk sertifikat tanah seperti ini, kita harus ada balik harus ada akta jual beli. Ini 1,5% dari ini. 1,5%, bukan 10%. Kok jadi 10%? Kalau ketua DKM yang jadi pasti ikutin aturan. 1,5%, sedikit Mas. Kenapa banyak orang ngurus sertifikat tanah nggak jadi-jadi? Lebih mahal dari tanahnya harus dibayar, ya kan? Di situ Pak sekalian. Itu contoh mengisi kemerdekaan. Kapan jadi camat atau jadi lurah nih? Di situ ini. Ya. Jadi seperti itu. Itu mengisi kemerdekaan. Baru Pak Lurah akan memberikan dana untuk syukur bersama-sama di setiap RW. Ya gitu Pak Lurah. Bukan, ya kalau bangsa tarik tambang, lomba karung, udah dari dulu juga kayak begitu. Ya kan?
Apa tidak ada yang lebih baik dari yang itu semua? Cerdas cermat, ayat-ayat kemerdekaan, atau bolehlah seperti itu. Ini lagi memberikan semangat Ketua DKM supaya dana 17-an itu menjadi sesuatu yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi setan ini pasti, kata setan, kata iblis, aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi kita harus sadar, bukan hanya menyerang mereka, menyerang kita juga. Maka setiap pagi dan petang, sebelum berangkat ke kantor kelurahan, kantor tempat Bapak Ibu kerja, semuanya sudah berdoa, membaca Al-Masurat. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, dan seterusnya. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan setan yang terkutuk. Karena nanti di kantor pasti akan datang orang ngurus sertifikat tanah. Woi, sekarang luar biasa. Ada apa? Ada peristiwa pembunuhan saja bisa dimanipulasi jadi uang. Nauzubillahi min dzalik. Karena apa? Setan menggoda, dia tidak tahu ada setan yang menggoda. Dan itu bisa mengena kayak kita juga, kalau bapak-bapak jadi polisi, bisa juga. Ya. Ada orang lapor, bisa jadi duit. Ketika kita tidak tertarik dengan surga, tidak tertarik dengan akhirat. Maka perintah berjuang itu adalah agar kamu bisa masuk surga. Bukan hanya sekedar sekarang mendapatkan kenikmatan dunia. Bersyukur cara Rasulullah, subhanallah. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Kakinya bengkak karena sholat malam. Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Rasulullah bersabda, wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Ini malam harinya Rasulullah SAW, sholat tahajud. Jadi para lurah, para camat, para ketua RT, para ketua RW, para dekan, para kadep, para rektor, yang soleh dan solehat itu adalah tahajud waktu malam hari. Terutama menjelang atau di waktu-waktu sahur. Nabi Sulaiman mengucap Alhamdulillah. Sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami daripada kebanyakan hamba-hambanya yang mukmin. Nabi Sulaiman saat-saat singgasana Bilqis di hadapannya, seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan mendatangkan kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum mata berkedip. Ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu ada di hadapannya, dia pun berkata, hadza min fadli rabbik. Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengikuti, untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau aku kufur. Siapa yang bersyukur maka sungguh dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Siapa yang berbuat kufur maka sungguh Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Ini jadi cara bersyukur para nabi. Nah, kesimpulannya, syukur tanda iman, perintah Allah, kunci ditambah nikmat. Syukur kunci ridho Allah, dan kufur Allah adalah Allah tidak akan ridho. Yang berikutnya, iblis menggoda dari segala penjuru agar kita tidak bersyukur. Yang terakhir, para nabi dan rasul bersyukur kepada Allah SWT dengan banyak ruku, banyak sujud, banyak bertasbih, dan berada di kantor-kantor mereka untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah pagi hari sudah masuk ke pasar. Jadi setelah berzikir, Rasulullah ke pasar. Kemudian melihat ada orang jualan korma, tangan Rasulullah dimasukkan. Ternyata korma yang di permukaan bagus, yang di bawahnya ternyata basah. Langsung Rasulullah, siapa yang berdagang seperti ini bukan golonganku. Curang artinya. Nah ini, semoga Bapak Ibu, Wakil Ketua DKM menjadi kepala pasar Kota Bogor. Begitu. Baru ngecek timbangan saja, Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Silahkan aja. Jadi mari kita isi kemerdekaan dengan orang yang beriman dan bertakwa. Saya tadi lewat beberapa waktu yang lalu lewat Pasar Merdeka. Jam 2 malam, rakyat Bogor itu rajinnya bukan main. Tapi sampai nggak sholat subuh. Nah ini, kecuali kepala pasarnya adalah wakil ketua DKM atau bendahara ketua DKM, udah di sana. Jangan sampai pasar masjidnya jelek, orangnya pada nggak sholat, bangun. Karena itu kunci dari ditambahkannya nikmat kemerdekaan. La in syakartum lazidanakum. Jadi kesimpulan dari saya tentang materi hari ini, yuk kita isi kemerdekaan.
Jangan malu-malu, jangan enggan-enggan. Kita memakmurkan masjid, yuk kita memakmurkan pasar, memakmurkan gedung DPR, memakmurkan sekolahan-sekolahan, memakmurkan panggung ekonomi, politik, sosial, budaya. Dan setiap kita ketemu di masjid ketika sedang sholat, saling berdiskusi ada masalah apa di pasarmu, ada masalah apa di kecamatan, ada masalah apa di kelurahan, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian, semoga Allah memberkati kita semuanya, sehingga kemerdekaan akan menjadi kenikmatan bagi kita semua, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Barakallah fil Qur'anil Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada pertanyaan. Siap jadi Pak Lurah? Siap jadi Pak Camat? Insya Allah. Harus sudah. Kalau kami di kampus, siap jadi Ketua Departemen, siap jadi Dekan, siap jadi rektor, begitu. Sehingga nanti Pak Rektor yang menjadi imam ketika Jumatan, nah seperti itu. Sama seperti zaman Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah itu Amirul Mukminin dan juga imam masjid. Jadi orang yang paling, jadi kalau judi itu bisa diberantas kalau pemimpinnya memang anti terhadap judi. Masih ingat dulu ketika SBY perang terhadap perjudian, bisa beres. Sekali berbicara, semua. Tapi kalau nomor satunya saja tidak ada komentar, ya simpang siur ke bawahnya. Ada yang memberantas, ada yang tidak memberantas, semua harus berbicara nomor satu itu. Karena itu yang akan dipatuhi oleh Kapolri, dipatuhi oleh TNI, semuanya. Jangan sampai ada percekcokan antara Polri dengan TNI, diam saja, turun, katakan. Panggil. Karena apa? Resah di masyarakat. Dan kalau trust turun, agak repot. Dunia dahulu sudah berbeda dengan dunia sekarang. Demikian yang dapat saya sampaikan karena waktu sudah habis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.